Halo adik-adik, berikutnya kita akan melanjutkan pembahasan soal AKM, Asesmen Kompetensi Minimum, dari halaman 52 sampai 53 dari buku Erlangga ESPS Bahasa Indonesia kelas 6 Kurikulum Merdeka. Oke, langsung saja. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai 5. Nah, seperti biasa adik-adik boleh banget baca teksnya ya, yang berjudul Perkembangan si Burung Besi di Dunia. Nah, biar lebih jelas jadi adik-adik silahkan baca dulu semuanya. Nah, baru kita ke halaman berikutnya, halaman 53 ya, langsung kita bahas. Nomor 1, tulislah makna kata-kata bergaris bawah dalam teks tersebut. Setelah itu, buatlah kalimat baru menggunakan kata-kata tersebut. Nah, di situ adik-adik sambil dilihat ya di bukunya ada beberapa beberapa kata yang bergaris bawah. Kita cari maknanya, kemudian kita buat kalimat baru menggunakan kata-kata tersebut ya adik-adik ya. Nah, di situ yang pertama ada terjangkau adik-adik. Maknanya itu tercapai atau terambil, bisa ya. Kemudian mekanisme, maknanya itu hal saling bekerja seperti mesin. Kalau yang satu bergerak, yang lain turut bergerak, gitu ya. Kemudian memodifikasi, artinya melakukan modifikasi. Ya, jadi kita fokus ke memodifikasinya ya. Jadi bukan makna dari modifikasi itu sendiri, tapi ini maknanya adalah melakukan modifikasi. Kemudian mengendalikan, ini maknanya menguasai kendali ya. Kemudian mengudara itu berterbangan di udara atau bisa juga terbang di udara, gitu ya adik-adik ya. Nah, di situ kemudian kan kita diminta untuk membuat kalimat baru menggunakan kata-kata tersebut. Nah, di sini boleh adik-adik pakai yang di sini, boleh juga kalau misalnya punya kalimat sendiri. Boleh banget ya, yang penting ada kata yang dimintanya. Nah, di sini kan pertama ada terjangkau ya. Nah, kalimat barunya itu mobil itu dibeli presiden karena harganya terjangkau. Boleh ya. Kalau ada kalimat yang lain boleh banget, silakan adik-adik bisa coba ya. Kemudian yang kedua ini mekanisme katanya ya. Nah, mekanisme mesin tersebut sangat rumit. Nah, ini boleh ya adik-adik ya. Kemudian yang memodifikasi. Nah, kalimatnya anak-anak memodifikasi sepedanya untuk mengikuti lomba sepeda hias. Kemudian yang mengendalikan itu hampir saja ia tidak dapat mengendalikan kudanya, gitu ya. Kemudian yang mengudara, sebentar lagi pesawat akan mengudara, gitu ya adik-adik ya. Nah, ingat ya adik-adik, namanya kalimat di akhir harus diberi tanda titik ya. Kak Akida pernah tuh dulu pengalaman waktu SD ya, bahasa Indonesia suruh membuat kalimat di akhirnya itu nggak ada tanda titiknya, dan itu berpengaruh ke nilai Kak Akidah ya adik-adik. Sepele tapi itu ngena banget ya. Oke, berikutnya nomor 2, pilihlah satu jawaban yang benar. Berdasarkan isi teks tersebut, salah satu manfaat pesawat terbang adalah titik-titik. Jawabannya itu adalah yang D adik-adik ya, memudahkan masyarakat untuk bepergian. Nah, ini ada di paragraf pertama nih adik-adik. Nah, ini kan tentang pesawat terbang ya. Teknologi ini memudahkan masyarakat untuk bepergian dari satu tempat ke tempat lain. Intinya itu untuk bepergian ya, memudahkan masyarakat untuk bepergian. Gitu ya. Oke, berikutnya yang nomor 3. Apa saja ciri teks eksplanasi ilmiah yang dimiliki teks tersebut? Berilah tanda centang pada jawaban yang tepat. Jawaban dapat lebih dari satu. Nah, di sini untuk pernyataan pertama ya. Paragraf pertama berisi pernyataan umum tentang topik yang dibahas. Nah, ini tepat ya adik-adik ya. Nah, ciri teks eksplanasi ilmiah ya. Kemudian ada yang ini adik-adik, informasi yang disajikan bersifat faktual, gitu ya. Oke, berikutnya yang nomor 4. Berdasarkan isi teks tersebut,
Pasangkan peristiwa berikut dengan tahun yang tepat. Nah, ini ada di bacaan ya adik-adik ya. Nah, yang pertama nih, pesawat terbang layang pertama dirakit oleh Sir George Mayall. Nah, ini tahun 1773. Nah, ini jelas ya ada di paragraf pertama adik-adik ya. Paragraf kedua. Ya. Itu di kalimat pertama itu ya. Nih ya, kalau mau dijelasin. Nah, lihat aja tahunnya nih. 1773. Nah, itu ini ya. Pesawat pertama berhasil terbang ya, yang dirakit oleh Sir George Mayall. Nah, itu ya. Gitu. Nah, adik-adik boleh nanti sambil baca ya. Boleh banget untuk ngeceknya nih. Kak Ida langsung aja ya biar cepet. Nah, kemudian yang Wright bersaudara merangkai layang-layang dengan 2 sayap besar. Nah, ini tahun 1899. Nah, di bacaan juga ada ya adik-adik ya, di paragraf ketiga adik-adik. Di situ udah jelas tahunnya ya, ada 1899 nih. Udah nggak apa-apa sambil dibahas deh. Mana nih? Nah, ini ya. Wright bersaudara merangkai layang-layang dengan 2 sayap besar. Sesuai ya. Kemudian yang ketiga nih, apalagi? Wright bersaudara sukses menerbangkan pesawat dengan penumpang. Nah, ini tahun 1903 ada di bacaan ya, boleh dicek. Oke. Kemudian yang terakhir nih pernyataannya, karena udah nggak ada pilihan lain berarti yang itu ya. Nah, tinggal dicek juga boleh adik-adik ya. Wright bersaudara mempelajari mekanisme sepeda yang dapat diterapkan untuk pesawat. Nah, benar ya, kita cek nih 1890. Nah, ini ya. Nah, kakak adik. Nah, tuh ya. Bekerja di tempat menjual sepeda mempelajari mekanisme mesin yang dapat diterapkan untuk pesawat. Ya. Ini ya, yang 1903-nya tadi Wright bersaudara sukses menerbangkan pesawat dengan penumpang. Tahunnya ya. Jelas ya adik-adik ya. Oke, udah dibahas. Berikutnya yang nomor 5. Oke, nomor 5 nih. Berdasarkan isi teks tersebut, penemuan pesawat terbang dimulai dari percobaan-percobaan yang dilakukan oleh para penemu selama bertahun-tahun. Menurutmu, apa saja sifat yang harus dimiliki seorang penemu? Jelaskan alasanmu. Oke, nomor 5. Sifat yang harus dimiliki oleh seorang penemu antara lain inovatif, pantang menyerah, dan berani melakukan percobaan untuk menemukan hal yang baru. Alasannya, karena seorang penemu terus-menerus mencoba untuk menemukan hal yang baru atau inovatif dan pantang menyerah meskipun masih gagal. Jika mudah menyerah, tidak inovatif dan tidak berani melakukan percobaan, maka tidak dapat dikatakan sebagai seorang penemu. Nah, ini jawabannya ya adik-adik ya. Kalau misalkan adik-adik punya jawaban yang lain dan ingin menambahkan sifat yang lainnya nih, selain yang tiga ini, silahkan boleh banget ya adik-adik ya. Ini hanya beberapa sifat saja. Sebenarnya ada banyak ya sifat penemu, cuma ini Kak Kida pilih yang paling sesuai ya, yang paling utamanya. Gitu ya adik-adik ya. Oke adik-adik, mungkin pembahasan kali ini cukup sekian dulu ya. Untuk pembahasan soal yang lainnya akan ada di video berikutnya. Jadi tetap stay tune di channel Kak Akidah. Jangan lupa buat yang belum subscribe silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya juga ya adik-adik. Biar adik-adik gak ketinggalan seputar pembahasan soal-soal yang lainnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.